Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah karilnya Bapak Muhammad Munir. Saya akan koreksi ulang ya, yang sudah Bapak edit. Peranan bagian organisasi yang kemarinnya dalam. Nih Pak, tulisan dalamnya D-nya huruf kecil ya Pak. Dalam penyusunan pelaporan kinerja instansi pemerintah LKJIP Kabupaten Gresik. Muhammad Munir Siti Nurul Fauzia, mahasiswa program studi S1 Fakultas Ekonomi Universitas Terbuka. Munir Ortalas. Ini Pak setelah .com dan gitu ya. Dan Siti Nurul Fauzia @gmail. Abstrak. Ini Bapak abstraknya untuk tulisannya nih. Ini bolong nih. Ini disatuin lagi ya Pak ya. Ini nggak boleh ada spasi sebanyak ini. Ya, kemudian kita lihat ya. Tujuan penelitian ini mengetahui manajemen kinerja daerah dalam menyusun menghimpun menyajikan laporan. Studi ini merupakan penelitian kualitatif. Naik ya Pak ke sini. Nah, deskripsinya metode yang melaporkan sesuai materi pembahasan. Pelaporan kinerja instansi pemerintah untuk memberi informasi mengenai perencanaan. Pembahasan ini bertujuan mengetahui sejauh mana peranan. Ini spasi ya Pak, sejauh mana peranan spasi bagian organisasi dalam menyusun di Kabupaten Gresik. Ini Gresiknya huruf kapital ya Pak, bukan huruf kecil. Titiknya juga nih, titiknya ini enggak. Ini titiknya nih pakai spasi. Ini jangan pakai spasi ya titiknya. Oke. Berdasarkan analisis didapatkan kesimpulan bahwa pada bagian Kabupaten Gresik ini juga G-nya G kapital Gresiknya Pak telah berusaha secara maksimal untuk kelancaran dan keberhasilan pelaporan kinerja. Ini tampak dengan diadakannya pelatihan. Ini cara pelaporan juga spasi yang baik dan benar kepada perangkat daerah yang ada di Kabupaten Gresik. Untuk menunjang pelaporan tersebut, bagian organisasi Kabupaten Gresik juga menyediakan suatu aplikasi pelaporan dengan nama Siakri. Titiknya kok banyak amat, ini harus satu aja ya. Kata kunci ini di bold ya Pak, ditebalkan. Evaluasi kinerja, laporan kinerja, manajemen koma ya, pakai koma. Evaluasi kinerja, koma, laporan kinerja, koma, manajemen kinerja. Manajemen kinerja nggak usah, kinerja aja ya Pak. Kinerja ini aja Pak. Organisasi ya, kata kuncinya organisasi, koma, LKJIP, koma, ya. Pelaporan kinerja, koma, LKJIP, ya. Organisasinya paling belakang ya Pak, karena dia O. Disusun sesuai abjad yang tadi saya bilang ya, yang 3 kata dasar, 3 kata kuncinya itu. Ya. Kemudian di sini untuk permasalahannya adalah ini kan tujuan, harus ada latar belakang dong. Mana latar belakangnya Pak? Pelaporan ini untuk memberikan informasi mengenai perencanaan. Pembahasan ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana peranan. Ya, di sini belum terlihat permasalahan ya Pak. Permasalahannya sekarang saya lihat di pendahuluannya. Biasanya kan di sini harus dimasukkan permasalahan. Pendahuluan pelaporan kinerja merupakan pertanggungjawaban. Ini pertanggungjawaban disambung ya Pak, jangan dispasi. Yang ini disambung. Pejabat publik kepada masyarakat sekerja lembaga pemerintah selama 1 tahun anggaran. Satunya dihapus saja Pak, 1 angkanya dihapus ya. Selama 1 tahun anggaran. Untuk itu penyusunan laporan kinerja pemerintah diwajibkan penyelesaian kerja tahun tersebut, koma. Pelaporan tersebut titik kali ya Pak, titik, udah gitu spasi. Pelaporan tersebut juga untuk pelaporan juga merupakan uraian kinerja penyelenggara pemerintah yang jelas. Anda dapat dipertanyakan sebagai wujud pertanggungjawaban kepastian atau kegagalan pencapaian target penyelenggaraan. Dan sini peranan untuk penyusunan kinerja pemerintah di wilayah ini secara garis berisi penjelasan. Pelaporan tersebut juga merupakan uraian kinerja. Oke. Nah, dan di sinilah peranan bagian organisasi serta daerah berperan aktif dalam pengumpulan data. Ya, ini dia cerita baru kan tentang pelaporan. Masalahnya mana?
Untuk mencapai hal tersebut, bagi organisasi mengupayakan pembinaan dan pelatihan. Iya, latihan tersebut ini spasinya kacau balau nih Pak nih. Ya. Tuh tersebut spasi bertujuan spasi ya. Peningkatan sumber daya manusia di perangkat daerah, pelaksanaan sosialisasi, pengenalan aplikasi, terciptanya efektivitas, mendukung ciptanya inovasi kinerja, pendidikan tersusunnya ini tambahinnya. Tersusunnya pelaporan kinerja yang cepat dan sesuai target. Adapun penyusunan LKJIP ini berdasarkan amanat perundangan, aturan peraturan ini. Lalu ini semuanya poin ya. Jangan dipoinkan Pak, ini naik aja ke atas ya. Peningkatan sumber daya manusia di perangkat daerah, pelaksanaan pelaporan, koma, solusi koma gitu ya tiap item. Sama ini juga ya aturan koma gitu ya Pak, dibuat paragraf saja, jangan di poin-poin. Karena ini saya rasa lebih pantas untuk paragraf. Sama ini juga ya, jangan di poin. Nah Pak, rumusan masalah bagaimana peranan bagian organisasi kemanusiaan dalam menyusun laporan kinerja. Bagaimana peranan organisasi di sini? Masalahnya apa? Bagaimana peranan? Dan disinilah peranan organisasi dapat berperan aktif dalam pengelolaan data. Pertanggungjawaban ya kinerja. Jadi pertanggungjawaban kinerja ya selama setahun. Berarti identifikasi masalahnya adalah bagaimanakah peranan, tujuan, identifikasi masalahnya nggak ada ya di sini. Nah jadi Bapak latar belakangnya mana? Latar belakangnya mana nih? Gak ada latar belakang dan identifikasi masalah ya Pak ya. Nah mana tuh latar belakang tuh? Gak ada tuh Pak, saya belum lihat. Jadi nanti ditambahkan Pak latar belakangnya sama di sini ya Pak nih. Ini rasa-rasanya kebanyakan nih pendahuluannya ya. Karena kita karil ya. Saya rasa nggak usah banyak-banyak. Ini nggak usah ada kajian pustaka Pak maksudnya begini. Dia UT punya format sendiri gitu ya. Formatnya saya rasa ada di YouTube yang channel saya dilihat ya Pak. Jadi ini yang kurang adalah nih saya kasih lihat deh YouTube yang mana nih ya. Keluar bisa nggak nih? Ya yang ini nih. YouTube mana sih YouTube? Saya kasih lihat ya di mana nih. Oke. Nih Pak. Nanti Bapak nih buka YouTube yang ini. Mana ya? Kalau untuk nih, kalau untuk penulisan karil, apa ukuran kebahagiaan? Terasa besar walau dari hal kecil. Nikmati lebih banyak lagi di kinder.com. Ada nggak sih body care yang mencerahkan dan gak bikin gerah? Ada dong, Citra Fresh Glow Gel. Gel ringan yang kalau saya di nih ya. Untuk yang peneliti sih tata cara penulisan karil ini ya Pak. Nah
di sini judul, nama penulis, abstrak, kata kunci, pendahuluan. Tuh, pendahuluannya, latar belakang, dan sedikit tinjauan pustaka. Dan masalah atau tujuan. Jadi nanti Bapak buat ini ya Pak ya. Di pendahuluan ada latar belakang, tinjauan pustaka, sedikit aja ya Pak ya. Dan masalah. Dan identifikasi masalah dan tujuan penelitian ya. Jadi nanti Bapak ini kan tadi mana ya? Nih. Tadi kan Bapak kan buatnya di sini kan oke, ada sih ya. Berarti tinggal latar belakang. Nah, berarti ini Bapak buat di sini pendahuluan latar belakang di bawah kata pendahuluan. Nah, latar belakang di sini saya rasa tulisannya itu jangan apa ya, jangan begini ya Pak, jangan poin-poin gini, dinarasikan saja, kemudian ditekankan betul mengenai latar belakangnya yang bahwa pertanggungjawaban pejabat publik itu adalah yang ini nih ya, wujud pertanggungjawaban keberhasilan dan pencapaian target sasaran yang telah ditetapkan. Nah, jadi maksudnya begini, Bapak menuliskan kalimat bahwa pelaporan yang dibuat itu menjadi gitu ya, menjadi wujud keberhasilan atau wujud keberhasilan atas pencapaian target sasaran yang ditetapkan. Sehingga jika hal ini tidak sesuai maka bisa menimbulkan bla 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 bla. Hal inilah yang melatar belakangi penulis mengambil topik ini. Atau hal inilah yang menjadikan penulis merasa perlu mengambil topik penelitian ini gitu ya Pak. Dan ini yang seperti ini dikalimatkan saja. Kemudian ini kan katanya ini kan tadi satu latar belakang, yang nggak usah disatukan, nggak usah ada tulisan 1, 2, nggak usah Pak, langsung aja latar belakang, rumusan masalah bagaimana peranan, oke bolehlah ya, tujuan penelitian ya, jangan ada duanya, langsung aja kita ya, karena kita karil ya. Kemudian tapi itu depend on tutornya ya, kalau saya begitu aja. Kemudian kajian pustaka, atau tulisnya jangan kajian ya Pak, tinjauan saja, tinjauan pustaka. Nah, ini juga jangan jangan banyak-banyak, maksudnya bukan jangan banyak-banyak, gimana ya, kan sedikit aja gitu ya. Jadi cuma satu ya Pak, cuma satu literatur aja. Ini kan saya dapatnya satu nih, Swanson. Nah Pak, terus ini komanya rapikan lagi ya Pak ya, koma-koma nih, koma-koma setelah koma nih spasi ya Pak, tolong dirapikan. Terus kalau misalnya Bapak nih nulis poin, misalnya poinnya pakai titik begini ya Pak ya, terus kemudian Bapak bikin lagi poin, ini kan pakai titik lagi gitu ya. Nah ini harus satu garis gitu ya, harus satu garis lurus. Maksudnya jangan sampai berantakan gitu. Makanya saya bilang daripada Bapak kebanyakan poin-poin begini, lebih baik dibuat paragraf saja yang disatukan jadi satu paragraf gitu ya. Nah, kajian pustakanya ini Bapak saya minta jangan banyak-banyak, cukup satu saja literatur ya. Dipilih yang mana terserah Bapak ya. Yang jelas yang menggambarkan, ini kan banyak sekali ya. Teorinya itu boleh Pak dipindahkan saja ke bagian pembahasan. Kenapa saya minta pindah ke bagian pembahasan? Karena di UT itu untuk karil pendahuluan hanya 10% saja literaturnya. Sementara kan Bapak menuliskan di daftar pustakanya ya, lagi-lagi saya ingatkan, daftar pustaka Bapak ini kan ada kurang lebih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh 8 doang ya Pak, harusnya 10 Pak. Jadi saya minta 2 lagi tambahan daftar pustakanya ya Pak. Kalau enggak daftar pustakanya kurang, tidak memenuhi persyaratan. Dan ingat 5 buku 5 jurnal.
Jadi 1 Bapak taruh di pendahuluan, 9-nya Bapak taruh di pembahasan. Pindahkan saja yang tadi ada di pendahuluan itu ke pembahasan ya. Kemudian metodenya jumlahnya penilaian kuantitatif. Ini spasinya tolong ya Bapak dilihat lagi ya Pak ya. Nah, ini setelah koma kok huruf besar dan seterusnya. Ini saya maunya yang begini-begini nggak salah lagi lah ya. Karena yang tulisan-tulisan begini ketika tuh maunya dibaca ulang sama penulisnya. Bener nggak itu? Jangan sampai ngoreksinya itu saya koma spasi ya Pak ya. Untuk selanjutnya mohon sekali untuk dilihat betul-betul penulisan tanda titik baca, spasi, formatnya itu semua ada Pak di panduan Pak. Kalau bingung boleh lihat di YouTube saya. Itu ada. Di scroll aja Pak ke bawah tentang karir. Relatif sudah saya ungkapkan semuanya. Ya ini oke, metodenya kuantitatif, lokasi, informan oke ya, dan seterusnya. Kemudian hasil dan pembahasan. Saya lihat dulu. Ini hasil dan pembahasan jangan tulis satu hasil Pak. Langsung saja ini spasi dong 3 titik hasil dan pembahasan. Jangan hasil dan pembahasan, data dan hasil pengamatan gitu ya Pak. Data dan hasil gitu aja dah. Data dan hasil baru nanti di selanjutnya pembahasan gitu ya. Nih di sininya nih. Mana pembahasan? Nah, baru pembahasan gitu ya. Jangan 1 hasil 2 pembahasan, jangan. Langsung jadi subbab aja, data dan hasil penelitian. Selanjutnya pembahasan gitu ya Pak. Selanjutnya kesimpulan. Selanjutnya saran. Oh ya, sebelum kesimpulan terus dulu di atasnya penutup gitu ya. Boleh. Nah, dari hasil penelitian 47 responden PNS yang perwakilan penganiayaan di Kabupaten Gresik. Daftar. Nah, ditulis Pak, tabel 1 titik hasil daftar hasil penelitian responden perwakilan Pak daerah. Aspek yang dipesan jumlah responden ya, tidak. Melaksanakan tulis pelaporan di bagian. Oke, terus di bawahnya tulis sumber. Titik 2, sumbernya dari mana Bapak? Misalnya hasil wawancara dan seterusnya ya. Nah, ini menjorok dulu Pak ke dalam nih ya, jangan langsung nulis ya ini. Hasil penelitian sahabatnya bahwa dilihat semua perwakilan perangkat daerah telah mengirimkan pelaporannya. Hasil 3 perangkat daerah telah mengirimkan pelaporannya. Sama titik Pak ya, titik. Hal ini haknya besar. Lalu tinggal ke perangkat daerah terkait. Bagian saya juga mau ini jangan begini dong nulisnya ya. Dirapiin lagi ya. Nah, ini juga nih ya Allah, anak-anak. Nah, ini ya. Ini Pak nih setelah koma huruf besar. Kenapa Bapak setelah koma selalu huruf besar ya? Nah, ini kenapa nih saya bingung. Nah, ya nanti nah ini juga nih ya. Tolong Pak ya, dengan kendala yang tidak jadi masalah ketepatan itu demi kelancaran pemberian kinerja instansi daerah diharapkan mampu menggunakan aplikasi. Pembahasan dengan ada aplikasi ini kebanyakan ya ini ya enternya nih, dan yang disebut penggunaan ASN di bagian teknik pengumpulan data. Koma, spasi. Kurang SDM yang paham IT daerah menjadi kendala. Ini tolong dirapiin tulisannya Pak. Virus komputer, aplikasi keterbatasan. Oh, ini ceritanya. Pembahasannya tambahin dong Pak. Gimana ya? Ini kan membahas bahwa mereka melaksanakan dan tidak melaksanakan. Kan judulnya kan tadi. Ingat ya Pak, yang di pendahuluan ini dipindahkan sebagian ke pembahasan, dijadikan narasi untuk membahas ya Pak. Peranan bagian organisasi Kabupaten Gresik menyusun peranan. Dengan adanya aplikasi ASN, kok aplikasi tiba-tiba? Dengan adanya aplikasi tersebut, jangan gini dong Pak, ini kan seolah-olah ada paragraf sebelumnya, sementara ini baru Bapak tulis pembahasan ya. Ngomong dulu misalnya pembahasan bahwa misalnya kalau mau ngomong aplikasi ya,
aplikasi yang digunakan untuk memudahkan adalah ini gitu. Terus apa ASN begitu ya Pak ya. Nah, menggunakannya begini. Terkait dengan pengumpulan data tiap perangkat daerah D-nya kecil aja ya Pak ya. Ke bawah masih dilakukan dengan cara manual baik manual hard copy. Soft copy, flash disk ini semua dimiringkan hard copy karena dia huruf bahasa asing ya, kata bahasa asing. Ini Bapak keterbatasan ini menuntut. Nah, keterbatasan inilah yang menuntut peranan bagian organisasi. Nah, ini spasinya Pak ya, tolong ya. Sehingga bisa diketahui bahwa penyampaian laporan yang sama di ayat atau mana target. Sehingga bisa diketahui solusinya apa Pak? Ya, kan Bapak bilang nih bahwa ada keterbatasan SDM untuk lebih aktif dan selektif dalam pengumpulan data. Peranan bagian sekretariat daerah kepentingan menjadi faktor penentu. Ini malah belum membahas peranannya ya Pak ya, baru membahas bahwa teknik ngumpulinnya begini, kesulitannya gini. Peranannya mana Pak? Peranannya cuma segini ya. Peranannya yang harus dibahas Pak, yang misalnya bahwa nih ya dibahas nih ya. Jadi Bapak hubungkan tuh dengan teoritis. Ini saya nggak melihat ada teori nih di bagian pembahasan, mana literaturnya nggak ada tuh. Harus ada 9 literatur Pak yang berhubungan dengan peranan organisasi, baru dihubungkan dengan data yang Bapak dapatkan ya. Kalau seperti ini saya harus bilang belum lulus ya Pak, karena tidak ada literatur yang digunakan dalam pembahasan dan tidak dihubungkan dengan peranannya. Jadi saya tunggu lagi ya Pak perbaikannya, begitu ya Pak ya. Semoga dipahami maksud dan revisi dari saya ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Thank you.